Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Allah berikan kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat bisa menjalankan puasa hari ini hari ketiga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita usahakan dari amal-amal soleh semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita bisa diberikan keistiqomahan menjalankan kebaikan hingga akhir Ramadan nanti dalam keadaan diampuni oleh Allah. Hadirin, bukan hadirin, ini online sekarang ini ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sesuai dengan amanah yang diberikan, pembahasan yang akan saya bahas adalah tentang keutamaan bulan Ramadan dan nanti berlanjut kepada fikih Ramadan dan nanti diakhiri dengan sesi tanya jawab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kebetulan kita menjalani Ramadan di tengah wabah yang melanda negeri kita dan negeri-negeri di dunia pada umumnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan musibah yang ada itu sebagai satu peringatan bagi kita sehingga kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hikmah yang besar yang kita dapatkan dari musibah itu adalah kita hari ini banyak di antara kita yang akhirnya kita di rumah ya bersama keluarga, sholat jamaah, sholat tarawih, baca Quran, semuanya bisa di rumah. Saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk di hari ketiga, tidak terasa. Kemarin orang-orang mengatakan, Masya Allah enak, nanti kalau Ramadan enak begini dan begitu. Nah, ternyata qadarullah ada virus. Akhirnya, mohon maaf, saya mendengar beberapa orang mengatakan begini misalkan, wah Ramadan kali ini kayaknya nggak asyik. Ramadan kali ini kayaknya nggak seru. Loh kenapa? Soalnya nggak bisa ngabuburit. Puasa kali ini kayaknya nggak seru. Kenapa nggak seru? Karena nggak ada sholat jamaah tarawih di masjid. Ramadan kali ini kayaknya nggak seru. Kenapa? Karena kita nggak boleh keluar rumah. Nah, ada yang begitu. Tapi mau nggak mau kita ternyata Ramadan sudah sampai. Dan hari ini adalah hari ketiga Ramadan. Ada satu hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi renungan bagi kita. Dan nanti mumpung masih 3 hari, maka kita renungkan betul-betul untuk kemudian kita ambil pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka. Nah, kalau ada celaka ini artinya ancaman dari Nabi. Celaka bagi seseorang yang memasuki bulan Ramadan. Dia mendapati bulan Ramadan. Kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosanya dia belum diampuni oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini tidak terasa. Kita kemarin sudah sehari, 2 hari. Hari ini masuk hari ketiga. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ancaman dari Nabi celaka orang-orang yang masuk atau mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadannya berlalu dan dosanya belum diampuni oleh Allah.
Kenapa kok begitu? Ya, tentu nanti akan kita jelaskan setelahnya kenapa orang-orang yang ini tidak diampuni oleh Allah. Tentu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah karena mereka menyia-nyiakan Ramadan. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini kan kita ini semua manusia yang masih hidup hari ini semuanya menjumpai Ramadan. Orang Muslim berjumpa dengan Ramadan. Orang yang non-Muslim berjumpa dengan Ramadan. Orang yang imannya benar berjumpa dengan Ramadan. Orang yang munafik berjumpa dengan Ramadan. Orang dewasa, anak-anak, asalkan hidup, mereka berjumpa dengan Ramadan. Namun tentu, kalau kita mendapati hadis Nabi tadi, memang ada di antara manusia yang mendapati Ramadan ini ternyata tidak mendapatkan kebaikan sebagaimana yang diharapkan. Dia hanya ingin berjumpa Ramadan, giliran berjumpa, ternyata loyo. Ibadahnya loyo. Bahkan mohon maaf ada orang Islam yang tidak puasa, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan jamaah Masjid Muhajirin ini termasuk orang-orang yang mendapati Ramadan dan Ramadan berakhir dalam keadaan diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus bahagia? Hari ini kita harus bahagia. Mau keadaannya bagaimanapun. Nggak ada tarawih di masjid. Tarawihnya kan masih ada. Tidak ada kemudian buka bersama di mana kita tempat ngabuburit. Buka puasanya tidak hilang. Biasanya ada sahur on the road. Hari ini tidak diperbolehkan, sahurnya tidak hilang. Semua ibadah itu masih ada, hari ini lengkap. Puasanya ada, buka puasa tetap ada, sahur tetap ada. Orang-orang yang beriman, ya, ketika berjumpa dengan Ramadan, dia akan bahagia dengan keadaan apapun. Kenapa? Karena bagi dia bukan ngumpul-ngumpulnya itu yang seru. Bukan tarawih di masjidnya kemudian itu yang menjadi seru-seruan, tidak. Tapi yang menjadi prioritas dia adalah bagaimana sholat malam, sholat tarawih, puasanya, dan ibadah-ibadah yang khusus di bulan Ramadan ini mendatangkan satu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling diinginkan oleh seorang. Jadi kemudian menjadi tidak terpengaruh dengan suasana. Kalau ada sholat tarawih di masjid, alhamdulillah. Hari ini tarawih di rumah, alhamdulillah. Biasanya ada buka puasa di luar, hari ini buka puasa di rumah, alhamdulillah. Semuanya tidak mengurangi pahala di sisi Allah. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita harus bahagia, harus gembira. Hari ini kita sudah hari ketiga. Berjumpa dengan Ramadan, bulan ampunan. Bulan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bulan pendidikan jasmani rohani. Di sana juga bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kemudian di sana juga bulan di mana dosa-dosa kita diampuni. Maka kita hendaknya berbahagia yang luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Lalu siapa yang mendapatkan keutamaan? Lalu siapa yang mendapatkan keutamaan? Siapakah orang yang mendapatkan ampunan? Siapakah orang yang dilipat gandakan pahala? Tentu kita harus pelajari. Karena mohon maaf Ramadan betul-betul tidak semua orang mendapatkan keutamaannya. Maka hari ini yang paling pertama kita perhatikan adalah niat di dalam hati kita. Niat betul-betul di dalam hati kita ikhlas menjalani Ramadan dengan penuh. Agar keutamaan-keutamaan yang nanti akan diterangkan, insya Allah itu kita dapatkan semuanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Ramadan kita betul-betul, saya sendiri pribadi merasakan bagaimana Ramadan hari ini memang berbeda secara keadaan.
Yang patut disyukuri adalah ternyata hikmah daripada itu, ya saya, istri, anak-anak, itu jadi sering di rumah. Dan ini jarang sekali didapati di bulan-bulan Ramadan yang lalu. Terkadang kita ini sibuk, yang bekerja kadang mohon maaf, ya buka puasa nggak di rumah, nggak bersama anak, nggak bersama istri. Mungkin nanti tarawihnya juga sudah malam, terkadang ke masjid saja masih menggunakan baju kantor. Hari ini ternyata hikmah daripada corona salah satunya adalah kita sering ngumpul dengan keluarga di rumah. Maka apa yang bisa kita lakukan nanti? Ya, apa yang bisa kita lakukan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan ini harus ada di dalam setiap keluarga. Ya, ini mumpung sering bersama, tolong ya saya pun berusaha bagaimana ketakwaan itu tidak hanya menjadi bagian seorang ayah saja. Atau kalau enggak ada bapak-bapak yang mohon maaf ya, terkadang kurang rajin, istrinya rajin. Akhirnya takwa hanya menjadi miliknya bundanya. Ada yang bapak ibunya rajin luar biasa. Ternyata anaknya menghabiskan Ramadannya di depan handphone misalkan. Dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Nah, dari ayat yang barusan kita baca dan sering kita dengar ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini harus dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Hari ini bapak yang jadi sering di rumah ini, kontrolnya kan lebih besar. Karena sering di rumah, maka bagaimana dirinya menjadi bertakwa, mengkondisikan istrinya juga bertakwa, mengkondisikan anak-anak kemudian juga meraih ketakwaan. Jangan kemudian diambil sendiri. Bapaknya rajin, istrinya tidak. Istrinya rajin, bapaknya tidak. Bapak ibunya rajin, anaknya tidak. Jangan begitu. Tapi hendaknya kita menciptakan lingkungan yang bertakwa ini di rumah kita masing-masing. Kalau anaknya hafalannya banyak, bapaknya nggak terlalu banyak, berikan kesempatan di malam hari tarawih anaknya yang imam. Anaknya masih kecil, bapaknya yang imam. Begitu seterusnya. Tradisi ketakwaan ini dibangun di rumah kita masing-masing, mumpung kita hari ini banyak di rumah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah puasa diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa kok ya ayyuhalladzina amanu? Bukan ya ayyuhal muslimun atau ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam. Padahal mohon maaf, puasa ini kan syaratnya. Syarat orang berpuasa ini satu kan Islam. Tapi ternyata perintah dari Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Karena ternyata memang subhanallah ayat itu luar biasa. Karena tidak semua orang Islam itu bisa menjalankan puasa dengan baik. Tidak bisa menjalankan puasa dengan baik. Bahkan ada yang tidak berpuasa. Maka ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah panggilan sayang dari Allah. Memanggil orang-orang yang mengaku beriman. Siapa yang di dalam hatinya ada keimanan, ayo. Setelah ini ada perintah puasa. Kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Yang hasilnya nanti adalah
la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka evaluasi, mohon maaf ya. Kalau mengevaluasi diri kita menjadi orang yang bertakwa atau tidak, gak usah di akhir Ramadan, kelamaan. Mengevaluasi diri kita, apakah ketakwaan sudah ada dalam diri atau belum, adalah semenjak awal Ramadan. Hasilnya sudah ketahuan semenjak awal Ramadan. Tanda ketakwaan itu ada atau belum di dalam diri kita. Tidak usah nunggu akhir. Oh, hasilnya Ramadan itu kan takwa. Kita lihat nanti setelah Ramadan bagaimana. Jangan. Evaluasi dari awal hari Ramadan. Apakah sholat kita semakin baik? Apakah ngaji Quran kita berbeda dari hari biasanya, artinya semakin banyak? Apakah sholat malam kita menjadi meningkat? Apakah sedekah kita semakin bagus? Tanda ketakwaan sudah harus ada. Karena puasa hari pertama itu sudah di sana harusnya ada hasil. Yaitu ketakwaan yang meningkat ditandai dengan amal soleh yang semakin banyak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di dalam tafsir As-Sa'di, ya, tafsir As-Sa'di disampaikan. Ya. Puasa itu adalah salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan. Ya. Karena orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain itu, keterkaitan yang lebih luas lagi antara puasa dan takwa adalah yang pertama, seseorang berusaha menjauhkan dirinya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu unik, ya, ibadah yang unik. Kita biasanya boleh makan, ya, makan itu kebiasaan kita. Setiap hari kita makan. Bahkan orang itu kalau nggak lagi Ramadan, itu pagi-pagi sudah bingung nyari sarapan. Siang-siang tidak tahan dengan lapar dan haus. Nah ini di bulan Ramadan, orang yang nggak pernah puasa sama sekali, yang biasanya juga nggak terbiasa puasa Senin Kamis atau puasa sunnah, tiba-tiba dipaksa oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah berupa puasa. Jangankan yang dasarnya haram, yang biasanya halal saja diharamkan dan dia ikut. Maka ini tanda ketakwaan. Ya. Kenapa? Karena jiwa kita, jiwa manusia itu kan cenderung ya, makan, minum, ya, berhubungan suami istri. Itu kan memang satu kebiasaan kita semua. Ya. Ternyata hari Ramadan dibatasi oleh Allah. Dan kita ngikut. Kita ikut dengan sukarela. Ya Allah, sukarela betul. Ya. Maka itu adalah tanda ketakwaan. Yang kedua adalah orang yang berpuasa melatih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan menjauhi hal yang disukai oleh nafsunya, padahal sebenarnya ia mampu untuk melakukan. Ya, kayak makan tadi, nafsu itu mampu, tapi ternyata dia jauhi. Karena apa? Karena Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa itu secara umum memperbanyak ketaatan kepada Allah. Ya. Dan merupakan tabiat orang-orang yang bertakwa. Nah ini, tabiatnya orang bertakwa itu memperbanyak amal soleh. Nah di bulan Ramadan biasanya memang begitu. Allah kondisikan manusia untuk semuanya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya adalah keutamaan Ramadan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan dengan penuh harap kepada Allah akan karunia pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu.
Hadis ini nampaknya biasa saja. Tiap tahun ini disampaikan. Tapi orang yang memperhatikan hadis ini betul-betul, direnungkan betul-betul, oh iya, ini dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu berita gembira. Hendaknya kita orang beriman adalah gembira. Tidak boleh kita tidak gembira. Bagaimana tidak gembira dosa yang telah lalu diampuni? Kalau kita mau merenung, ya siapapun dari kita pasti dosanya banyak. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Coba kita renungkan betul-betul. Barang siapa puasa Ramadan dengan penuh iman. Iman kepada apa? Iman bahwa puasa Ramadan ini adalah perintah dari Allah. Beriman bahwa dengan puasa Ramadan dosa kita diampuni oleh Allah. Beriman bahwa puasa Ramadan ini mendatangkan ridha Allah. Dan juga kita mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa kita yang telah lalu diampuni. Bagaimana kita tidak bahagia? Maka nggak ada alasan. Kecuali bagi orang-orang yang memang sudah tertutup hatinya, maka mendengarkan hadis ini 1000 kali pun, ya tetap biasa saja. Dan bahkan Ramadan pun nggak meningkat kualitasnya. Tapi kalau orang yang tadabbur, mau memperhatikan hadis ini betul-betul, maka ini satu karunia yang besar. Kita ini kan tidak tahu, Masya Allah, dosa kita ini sebesar apa. Efek dari dosa kita itu bagaimana. Tapi ternyata disediakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa. Yang kedua adalah sholat tarawih. Ya, saya berharap, ya, saya juga berusaha untuk diri saya sendiri, dan saya juga menyerukan kepada semua jamaah yang ada untuk sholat tarawih, meskipun nggak di masjid. Kemarin ada WA masuk ke saya. Hari ini tarawih, hari ini Ramadannya beda ya Ustaz. Kenapa? Soalnya hari ini kita kan nggak tarawih. Duh, kok bisa nggak tarawih? Tarawih kan bisa di rumah. Ternyata memang dia memilih tidak tarawih. Yang pertama alasannya karena, ya mohon maaf, ilmu agama yang kurang, sehingga dia kalau nggak tarawih di masjid nggak bisa. Di rumah akhirnya diam. Ya. Nah, kita sebagai seorang muslim belajar. Ya, belajar betul-betul. Nah, ini hari ini saya akan bacakan hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan salat pada bulan Ramadan, artinya salat tarawih, salat malam, imanan dengan penuh keyakinan, penuh iman kepada Allah, wahtisaban dan juga mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Janjinya sama dengan puasa tadi. Barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah. Bagaimana kita enggak bahagia? Maka jangan tinggalkan salat malam, terutama tarawih. Kalau kita menggunakan mau yang 11 rakaat, mau yang 23 rakaat dengan witir, silahkan. Kalau mau malam nambah tahajud, silahkan. Perbanyak salat malam semampu kita. Semampu kita. Karena kita tidak tahu di sujud yang mana yang mendatangkan ampunan Allah. Rukuk yang mana yang mendatangkan ampunan Allah. Ya, bisa jadi rakaat pertama kita tidak ikhlas, rakaat kedua Allah berikan keikhlasan. Tarawihnya mungkin hati kita lagi sibuk, kita nambah salat malam ternyata khusyuk. Maka perbanyak salat. Jaminannya jelas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri untuk sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Janjinya sama dari baginda Nabi. Dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Nikmat mana lagi yang kita harapkan yang lebih besar daripada ampunan Allah? Maka ini terkait dengan Lailatul Qadar. Ada pertanyaan mungkin kita bertanya, loh Pak Ustadz gimana? Biasanya kan kita i'tikaf di masjid. Bisa nggak kita i'tikaf di rumah? Kan syaratnya i'tikaf itu harus di masjid jami yang digunakan sholat berjamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahnya Islam. Bahwa seseorang yang terbiasa melakukan ibadah, kemudian dia terhalang oleh sesuatu, maka tatkala dia melakukan dalam keadaan yang lain, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Orang yang biasa i'tikaf di masjid, hari ini terhalang karena corona, dia kemudian melakukan ibadah di rumah, hatinya ingin i'tikaf di masjid, pahalanya insya Allah sama. Jadi kemarin diterangkan hal ini oleh guru kita, Dr. Muslim Abdul Karim, begitu beliau menyampaikan. Karena kebiasaan kita ibadah itu tergolong keistiqomahan yang Allah ganjar. Dan kita esok ini mungkin, ya, tapi kita berharap mudah-mudahan corona sudah berlalu. Kalau seandainya kita tidak bisa i'tikaf di masjid, maka di rumah perbanyak ibadah. Terutama di malam-malam ganjil, di tanggal 20 ke atas. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan Ramadan yang selanjutnya. Keutamaan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah 10 amthaliha ila 700 di'af. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah menyampaikan hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Artinya hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Nabi. Namun hadis qudsi tidak tercantum di dalam Al-Quran. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah 10 amthaliha ila 700. Setiap amalan kebaikan manusia dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat pahalanya di bulan Ramadan ini. Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberi pahala langsung. Kalau sedekah jelas, sedekah itu disampaikan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu bagaikan dia punya satu bulir. Satu bulir menumbuhkan sekian dan sekian sampai akhirnya bulir menjadi 700. Jelas. Tapi untuk puasa Allah mengatakan, Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku. Aku yang akan memberikan pahala secara langsung. Pahalanya berapa? Wallahu a'lam, tanpa batas. Saking banyaknya. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, puasa yang bagaimana yang mendatangkan pahala sedemikian rupa? Tentu puasa yang berkualitas. Puasa yang terjaga syarat rukunnya. Syarat rukun terpenuhi. Kemudian dijaga juga
adab kita tatkala berpuasa. Loh kenapa? Puasa itu kok pahalanya nggak terbatas, kenapa? Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, ada seorang ulama bernama Ibnu Rajab. Beliau menjelaskan kenapa pahala puasa kok tanpa batas. Beliau menjelaskan karena puasa itu di dalamnya adalah mengandung kesabaran. Puasa itu mengandung kesabaran. Dan kesabaran sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, maka pahalanya tanpa batas. Jadi di dalam ibadah puasa itu terkandung makna sabar yang luar biasa. Yang pertama, sebagaimana ulama sampaikan, sabar ada 3. Sabar ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan. Ibnu Rajab menyampaikan bahwa di dalam puasa itu terkandung 3 makna sabar ini sekaligus. Yang pertama sabar dalam ketaatan. Bagaimana tidak sabar kita ini? Puasa. Ya. Kalau saya mohon maaf biasa ngetes santri begini. Karena saya di pondok ya ngetes santri. Nah, kamu mau nggak batalkan puasamu? Tapi saya bayar. Ya, nanti setelah dibatalkan kan nanti bisa dikodok. Ya. Emang bayarnya apa Ustaz? Saya kasih duit 1 juta mau nggak? Wah nggak mau Ustaz. Kurang. Saya tambah HP saya ini, mau nggak? Wah nggak mau Ustaz. Kurang itu, masa batalkan puasa hadiahnya HP doang? Saya kasih kunci motor. Ini saya kasih kunci motor mau apa enggak? Semotor-motornya. Enggak berani. Kenapa? Ternyata takut sama Allah. Ya Allah. Mengandung makna sabar. Bagaimana tidak sabar? Kita biasa makan. Sehari itu bisa sampai 3 kali. Mungkin ada yang 4 kali. Kadang ngemil, kadang itu. Kita bersabar berpuasa. Siang-siang terkadang lemas. Apalagi yang bekerja keras, terkadang badannya lemas. Ternyata kita bersabar. Kemudian yang kedua, dan sabar yang lain dalam ketaatan di bulan Ramadan tentunya. Yang kedua adalah sabar dalam menahan diri berbuat kemaksiatan. Orang yang berpuasa ini biasanya dia akan sadar bahwa sesuatu itu nggak boleh kalau lagi puasa nggak boleh dosa. Makanya saya ingat betul, saya dari semenjak kecil, ini kisah saya pribadi, dari semenjak kecil sampai kuliah, itu ketika puasa itu terkesan biasa saja. Kita puasa, mohon maaf ya, kalau dulu masa kecil itu kalau puasa, biasanya kan main ke sawah, ya main kemana, karena saya orang di kampung ya. Itu biasa masih ada anak-anak misalkan nyolong, ya, puasa karena haus di sawah, misal ada jeruk diambil, katanya untuk persiapan buka. Ini kan unik. Nyuri ini, nyuri itu, ada jambu diambil juga nggak izin. Alasannya nanti untuk buka puasa. Lu puasa kok nyolong. Dan itu saya dapati ketika saya masih kecil, sampai SMA pun masih begitu. Sampai pada suatu ketika ada satu momen yang menyadarkan saya, yaitu ketika saya dulu kuliah di Malang. Ketika itu saya ngobrol dengan kawan-kawan. Ya, kebetulan di obrolan tersebut salah satunya adalah ada salah satu kawan kita membicarakan orang lain. Ya, ghibah. Ternyata ada satu kawan mengatakan, ingat, kita itu puasa loh. Kita ini puasa. Artinya nggak boleh ngomongin orang. Saat itu saya kaget. Ya Allah, selama ini saya dari kecil, kuliah itu kan umurnya sudah 17 tahun ya, 17 tahun. Hampir selama 17 tahun, itu nggak ada yang mengingatkan.
Ghibah ya jalan, ini ya jalan, itu ya jalan, kok nggak ada yang ingatkan. Giliran saya sudah ke kota, ada kawan-kawan yang baru di kampus, ternyata ada yang mengingatkan. Ingat kita lagi puasa. Langsung dek, ya Allah, iya ya. Selama ini nggak ada yang ingatkan. Dan saya nggak sadar kalau itu nggak boleh saat puasa. Nah, ini adalah ya kesabaran juga menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah saat kita berpuasa. Yang ketiga adalah berpuasa tatkala mendapatkan musibah. Loh, musibah apa ketika puasa? Iya, salah satu musibah yang menimpa adalah musibah lapar. Ya, musibah lapar. Loh, lapar apa musibah? Iya, musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Ya. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan yang pertama ketakutan, yang kedua kelaparan. Lapar adalah ujian. Apakah ada orang nggak kuat? Ada banyak. Ya, nggak kuat. Ya, nggak kuat puasa. Akhirnya dia membatalkan puasanya hanya karena lapar. Maka lapar ini adalah ujian. Nah, oleh karena puasa itu mengandung 3 makna kesabaran. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam cobaan yaitu lapar salah satunya, maka pahala puasa itu menjadi tidak terbatas. Dan juga selanjutnya adalah kenapa pahalanya tidak terbatas? Karena puasa ini tidak diketahui kecuali oleh yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain ketika ada yang nggak puasa ditanya, kamu puasa atau tidak? Saya puasa, nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Maka yang tahu hanya dia dengan Allah. Ada anak kecil di rumah ditinggal sendirian, kulkasnya penuh, ada air minum, ada makanan. Itu anak-anak pun kodratnya kalau lagi puasa dia akan takut untuk minum, untuk makan. Takut. Ya. Oleh sebab puasa ini lebih memungkinkan untuk ikhlas karena memang tidak diketahui keterdian dengan Allah, maka pahala menjadi tidak terbatas. Baik. Masya Allah waktunya cepat sekali. Yang selanjutnya ini juga harus menjadi perhatian kita semuanya di bulan Ramadan. Ya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum al-imamul adil, was-sha'im hatta yuftir, wa da'watul mazlum." Ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga adalah orang yang dizalimi. 3 golongan ini doanya makbul. Doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin itu kita semuanya pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita dimintai bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Suami di rumah pemimpin, harus adil. Istri di rumah adalah pemimpin, harus berlaku adil. Anak-anak di rumah juga pemimpin, setidaknya untuk diri sendiri harus berlaku adil. 3 golongan ini, yang pertama adalah imamun adil, yang kedua orang yang berpuasa. Ini poin kita di sini. Ini poin kita di sini. Jadi hari ini kita ya mumpung berpuasa, masalah kita kan banyak. Di antara kita mohon maaf, ada yang keluarganya tidak harmonis. Ada yang sudah bapak ibunya luar biasa, mempunyai anak yang menjadi cobaan. Anaknya ternyata jauh dari kata soleh. Ada juga yang mengeluhkan tentang masalah rizkinya. Bukan rizkinya sedikit. Hatinya sudah gundah gulana terkadang. Karena ternyata pekerjaannya, rizkinya tidak 100% halal. Ada juga orang punya masalah ini dan itu sangat banyak. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan kita besar untuk memohon kepada Allah.
Salatun la turaddu da'watahum. 3 golongan yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Salah satunya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka kita jangan seperti kebanyakan orang. Ngabuburit artinya ngobrol kesana kemari atau mainan HP ya yang nggak jelas atau kemudian hanya berleha-leha nonton TV saja yang nggak ada zikir di dalamnya. Jangan. Gunakan kesempatan bulan Ramadan terutama tatkala siang hari untuk memperbanyak doa kita. Kita harus yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Itu janji Allah. Ya. Dan sekarang ditambah lagi kita sedang puasa, doa kita makbul. Maka doalah untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kebaikan bangsa dan negara, untuk kebaikan semuanya. Jangan lupa untuk berdoa dengan doa-doa yang besar. Jangan hanya doa yang kecil. Doa yang besar itu contohnya apa? Minta untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah. Itu doa besar. Yang terkadang orang lalai. Doanya seputar dunia terus. Ternyata lupa meminta surga. Jangan. Ramadan, doa yang terbaik. Salah satunya doa besar adalah mohon surganya Allah. Ada satu kisah, ya kisahnya sahabat mulia, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau ini suka membantu Nabi. Kemudian beliau mengambilkan air untuk Nabi sebagai air wudhu dan lain sebagainya. Suatu ketika Nabi bertanya, Sal ya Rabi'ah. Ya Rabi'ah, sekarang mintalah kepadaku. Artinya kamu sudah membantu saya loh. Sekarang giliran kamu mau ya minta apa kek? Ya, kamu minta apa kek? Apa kata Rabi'ah? Ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku mohon agar engkau doakan aku bisa menjadi tetanggamu di surga kelak. Uridu murafaqataka fil jannah, aku mohon untuk bisa menemanimu menjadi tetanggamu di surga kelak. Ya Allah, permintaan yang luar biasa. Maka Nabi mengatakan, au ghaira dzalik, atau yang selain itu ya Rabi'ah, ada lagi enggak selain itu? Maka Rabi'ah mengatakan, huwa dzaka ya Rasulullah. Itu saja ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi bersabda, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau memang itu permintaanmu, aku akan doakan, tapi ada syaratnya. Bantu aku mewujudkan cita-cita itu dengan memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sholat. Ini pelajarannya adalah bahwa Rabi'ah sangat mungkin Nabi itu kan doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau mau harta, Rabi'ah minta, ya Rasulullah saya pengen jadi orang kaya. Langsung dikabulkan insya Allah. Tapi ternyata Rabi'ah punya doa yang istimewa, yaitu minta masuk surga bersama Nabi. Maka di bulan Ramadan yang mulia, kita sedang keadaan berpuasa di siang hari, mohonlah dengan doa-doa yang besar. Kalau perlu dicatat. Kita bisa mencatat sekalian belajar, ya. Kita catat doa-doa dari Quran misalkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Catat doa-doa dari Quran. Ya. Kemudian kita berdoa di siang hari dengan doa itu. Kasih anak, ya. Di WA anaknya, nak, hari ini kita puasa, Bapak ingin kamu berdoa yang banyak. Doalah dengan doa ini dan itu. Istrinya dibilangin, Dek, hari ini kita sedang puasa, doa dikabulkan oleh Allah. Ayo kita berdoa kepada Allah. Itu suami bertanggung jawab begitu. Ngajak sholat jamaah, ngajak doa, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Baik, Masya Allah waktunya semakin singkat. Ini belum fikih puasa ini. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah ya, puasa dan Quran sebagai syafaat. Nanti memberi syafaat kita pada hari kiamat. Ini juga hadis besar. Jangan pernah mengecilkan satu ilmu dengan mengatakan, ini mah saya sudah pernah dengar. Iya, masalahnya bukan pernah dengar atau tidak. Masalahnya adalah apakah kita ketika mendengar ayat ini, kemudian kita sungguh-sungguh untuk mewujudkan ini, atau belum.
Karena ilmu itu ada yang hanya sekedar dengar. Ya, kalau itu mah saya dengar sudah lama. Hadis itu mah saya sudah dengar dari dulu. Tiap Ramadan juga itu yang disampaikan. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran menjadi sebab syafaat pada hari kiamat. Yaqulus siyam ya Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Puasanya bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, aku telah menahan hamba ini dari makan dan syahwatnya, maka berilah syafaat. Quran mengatakan, ya Rabb mana'tuhu naum bil-lail. Aku menahan dia dari tidur malam. Kenapa nahan? Iya, karena Quran ini dibaca ketika sholat atau ketika tadarus. Fasyafi'ni fihi, berilah dia syafaat. Fayashfa'ani, maka puasa dan Quran menjadi syafaat pada hari kiamat. Jadi yang menjadi masalah adalah bukan seberapa sering kita mendengar hadis-hadis ini, tapi adalah yang menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Apakah hadis-hadis itu sudah kita coba untuk terapkan? Tadi disebutkan maghfirah dengan puasa. Sudahkah kita berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai itu? Quran menjadi syafaat. Sudahkah kita membaca Quran sungguh-sungguh di bulan Ramadan? Sudah berapa juskah kita? Tetangga saya ada namanya Pak Parjo. Ya, mungkin dari jamaah ada yang kenal ya Pak Parjo. Dulu beliau sopir di Kreatif Wasri, itu namanya Pak Parjo. Itu beliau kemarin ya sebelum Ramadan, beliau kan mendatangi saya. Ustadz, mohon maaf. Saya ini kan sudah ompong gigi saya. Ini kira-kira kalau saya sudah nggak fasih begini, itu kira-kira masih boleh nggak baca Quran? Loh ya boleh. Siapa yang nggak membolehkan? Saya bilang begitu. Baik Pak Ustadz, saya punya rencana untuk menghatamkan Quran setidaknya sebulan sekali. Tercapai. Pak Parjo ini sudah tua, udah ompong giginya. Ketika tercapai, kemudian bulan berikutnya ternyata sudah berubah. Datengin saya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Masya Allah, bagaimana kabar? Baik. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sekarang sudah bisa khatam Quran setiap 10 hari sekali. Saya kaget, Masya Allah. Lawang saya saja yang, mohon maaf saya ngajar Quran loh ya. Di Baitul Quran saya ngajar. Itu saya belum bisa, 10 hari khatam itu saya belum bisa. Ya. Ternyata Pak Parjo sudah menghatamkan 10 hari sekali. Artinya sebulan 3 kali khatam. Ya. Akhirnya berjalannya waktu, datengin saya lagi. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sekarang setiap 7 hari bisa khatam. Saya mengatakan subhanallah, 7 hari khatam. Akhirnya ketika sudah 7 kali khatam, dia minta Quran. Ya, dia minta Quran. Pak Ustadz, itu di masjid ada Quran besar. Ya, Quran saya itu di rumah kecil. Saya kalau membaca kadang berhenti-berhentinya itu saya nggak begitu paham. Itu Quran di masjid yang besar. Ya, ukuran besar, ukuran berapa itu ya. Ya, terbitan apa itu pokoknya besar. Itu ada tanda berhenti, Pak Ustadz. Saya pengen Quran itu boleh nggak? Oh, sangat boleh. Masya Allah, Pak Parjo luar biasa boleh. Apa yang terjadi? Kemarin sebelum Ramadan tiba, beliau mendatangi saya lagi dan mengatakan, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya bisa menghatamkan 3 hari sekali. Subhanallah. Ini Pak Parjo orangnya masih hidup. 3 hari sekali dia khatam Quran. Orang yang sudah ompong, orang yang sudah tidak fasih, ngomong biasa saja nggak begitu fasih. Tapi ternyata kecintaan terhadap Quran itu luar biasa. Kata beliau, saya ingin menebus masa muda saya dulu yang lalai. Saya guru Quran ini malu betul. Saya ngajar Quran belum bisa begitu. Nah, kalau orang seperti Pak Parjo ini mendengarkan hadis ini, betapa lebih semangatnya beliau. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita mendapatkan syafaat Quran, syafaat puasa, ayo perbanyak baca Quran. Mumpung di rumah, istri baca Quran, suami baca Quran, anak baca Quran, sebanyak yang kita mampu.
Baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan saya lewatin saja yang hadis yang lain. Sekarang apa yang perlu kita waspadai? Apa yang perlu kita waspadai? Baik, karena waktunya mungkin 8 menit lagi ada sesi tanya jawab, maka saya singkat. Ya. Seseorang yang berpuasa, ya, untuk menjaga agar puasanya tidak batal, itu insya Allah mudah. Ya. Agar puasanya tidak batal, itu mudah. Hampir semua orang yang berpuasa bisa. Yang membatalkan puasa itu ya makan, ya minum, ya berhubungan suami istri, kemudian muntah dengan sengaja, dan lain sebagainya, itu membatalkan puasa. Kita untuk bisa menjaga itu insya Allah mudah. Anak kecil puasa, insya Allah mudah, puasanya sah. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah hadis Nabi yang akan saya bacakan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ada sah puasanya. Ya, kalau itu hukum fikih, orang yang puasanya sah itu yang syaratnya adalah yang pertama niat. Ya. Yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari. Itu mudah. Tapi untuk bisa menjaga diri kita dari puasa yang sia-sia, inilah yang butuh perjuangan. Menjaga agar puasa kita berkualitas, itulah yang butuh perjuangan lebih daripada sekedar menahan lapar dan dahaga. Man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, wal amala bihi, dan malah melakukannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minum. Artinya apa? Allah tidak memberikan pahala sedikit pun. Hangus pahala puasanya. Maka di dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya itu melainkan hanya lapar dan dahaga. Mari kita jaga diri kita agar puasa kita sah secara fikih. Yang kedua, kita jaga supaya pahala kita tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu versi doa puasa itu adalah dzahabadh dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Haus telah hilang, ya. Tenggorokan sudah basah dan pahala yang tetap insyaallah. Nah, ini untuk menjaga pahala supaya tetap ada, ini loh butuh perjuangan. Ya. Maka jangan sampai sia-sia. Ini disebutkan qaula zur, perkataan bohong, bukan hanya terbatas ini. Artinya ini hanya salah satu saja. Ada orang yang berpuasa tapi tidak bisa menjaga makanannya, ya. Apakah halal atau tidak, itu masuk dalam sini. Bisa jadi puasanya kemudian tidak berpahala gara-gara yang begitu. Ya. Baik, sebagai penutup satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi. Innamas siyam minal laghwi warrafati. Fa in sabbaka ahadun aw jahala 'alaika faqul inni sha'im, inni sha'im." Puasa itu bukan sekedar menahan lapar, ya, menahan makan dan minum, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan jorok. Kalau ada orang yang menghina atau berperilaku bodoh kepada kamu, maka katakan kepadanya, sesungguhnya saya sedang puasa, sesungguhnya saya sedang puasa.
Jadi baginda Nabi mengabarkan, puasa itu sejatinya bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi puasa itu juga menahan lisan kita dari berkata kotor dan sia-sia. Maka mari kita jaga semua tubuh kita berpuasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mata jangan melihat yang haram, telinga jangan mendengarkan yang haram, lisan jangan mengucapkan yang haram. Karena kita berpuasa ingin maghfirah Allah. Orang yang menginginkan ampunan Allah, mustahil dia berbuat dosa dalam waktu yang bersamaan. Dia puasa ini salah satunya adalah minta ampunan Allah. Maka menjadi kontradiksi tatkala dia puasa minta ampunan Allah, di saat yang bersamaan dia berbuat dosa. Yang mana itu adalah yang dimintakan ampunan. Maka tidak mungkin. Maka marilah kita berpuasa betul-betul, ya, dari ujung rambut ujung kaki kita berpuasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disampaikan sampai akhir Ramadan nanti kita menjadi orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Saya tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Insyaallah. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya. Pertama mungkin terkait dengan puasa yang bisa memberikan syafaat. Ini apakah puasa Ramadan saja atau termasuk puasa sunnah, Ustaz? Kemudian jika termasuk puasa sunnah, maka puasa sunnah yang seperti apa, Ustaz? Apakah seperti Senin Kamis atau Ayyamul Bid atau yang seperti bagaimana, Ustaz? Masya Allah, baik, pertanyaan yang bagus sekali. Puasa adalah semua puasa. Ya, semua puasa mendatangkan syafaat, ya, di hari kiamat kelak. Bahkan satu hadis lain, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu minan nari sab'ina kharifan." Di dalam hadis lain, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari saja, maka Allah akan jauhkan antara dirinya dengan neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Masya Allah. Ini keutamaan yang besar dari keutamaan puasa. Dan itu salah satu syafaat, karena syafaat itu pertolongan. Jadi puasa yang mendatangkan syafaat itu adalah semua puasa. Semua puasa mendatangkan syafaat. Jadi baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa yang seperti apa? Ya semua puasa. Yang dijaga semua syarat rukunnya, dan tadi itu menjaga diri kita, lisan kita, dan semua tubuh berpuasa, insya Allah semuanya akan mendatangkan syafaat. Jadi keutamaan yang lain adalah barang siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, niscaya Allah akan jauhkan dirinya dan neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini yang disampaikan oleh baginda Nabi. Jadi itu adalah semua puasa, insya Allah. Demikian. Yang kedua, Ustaz, ini di layar ada diutamakan, mana yang lebih diutamakan selama Ramadan, menghatamkan Al-Quran atau memahami isi kandungan Al-Quran, walaupun sebaiknya dua-duanya, tapi mana yang lebih prioritas, Ustaz? Masya Allah, ini juga pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertanyaan yang sangat bagus. Waktu kita kan banyak sekali dalam sehari. Dalam sehari waktu kita sangat banyak, artinya 24 jam. Kalau membaca santai, baca Quran santai, itu dalam satu juz bisa 40 menit saja. Tapi kalau cepat 30 menit selesai, itu satu juz. Ya. Jadi itu tidak untuk dipertentangkan, kalau bisa dijadikan satu, al-jam'u. Jadi kita juga membacanya banyak, tadaburnya ada. Bagaimana caranya? Kita harus punya waktu-waktu khusus. Oh, target saya baca, ini dalam sebulan insya Allah khatam sekali. Saya khatam 2 kali, saya khatam 3 kali. Misalkan begitu. Kalau dia mau menghatamkan dalam sebulan sekali saja, maka dalam sehari dia perlu menyisihkan 40 menit saja. 40 menit disisihkan untuk satu juz. Jadi waktu 24 jam itu dikurangi 40 menit untuk baca doang, tanpa kemudian kita baca tafsir, ya, baca doang. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih sampai terakhir.
itu butuh 40 menit saja. Nah, sedikit apa banyak? Sedikit. Maka mana yang lebih utama? Yang lebih utama kalau bisa dua-duanya punya target. Ya. Ya, apalagi kalau kita mau bagi nih ya, kalau kita mau bagi misalkan ya zuhur, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, subuh dibaca 2 lembar. Ya, 2 lembar saja, nggak usah banyak-banyak 2 lembar. Zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Itu sudah 1 juz. Karena 1 juz itu 10 lembar saja, sedikit. Ya, jadi kalau bisa dua-duanya harus punya target menghatamkan Quran. Karena waktu kita 24 jam. Loh. Apalagi yang ngantornya libur. Masya Allah. Punya lebih banyak waktu. Ya, sehari 5 juz pun ngatasi insya Allah. Baik. Jadi kalau bisa untuk menghatamkan Quran harus punya target juga. Untuk memahami punya target juga. Misal nih, baik. Saya akan menghatamkan sekali dalam sebulan. Maka untuk membacanya 1 juz berapa menit? 40 menit. Untuk mentadaburi ada waktunya lagi. Ya. Ya kalau misalkan hari biasa setelah subuh begini nih, sempatkan waktu 40 menit untuk membaca Quran, maka sudah 1 juz. Masya Allah waktunya masih luangnya luar biasa. Maka waktu yang luang yang lain digunakan untuk membaca tafsir atau memahami isi Al-Quran. Jadi kalau bisa semuanya. Ya, kalau bisa semuanya. Demikian dari saya. Jadi bukan yang lebih utama mana. Ya. Tentu kalau mau utama-utamaan ya orang yang bisa paham ya lebih bagus. Ya. Tapi karena bulan Ramadan ini syahrul Quran, ya syahrul Quran, maka kalau bisa menghatamkan juga, menghatamkan. Ya minimal sekali, minimal sekali. Karena generasi salaf dulu, ya generasi ulama terdahulu, itu kalau Ramadan taklimnya libur. Ya, taklimnya libur khusus untuk baca Quran. Menghatamkan sebanyak-banyaknya. Demikian jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, terkait sama yang barusan, bagaimana hukumnya orang yang mengejar supaya bisa cepat khatam, tapi tidak memperhatikan tajwid dan bacaan Quran karena terburu-buru? Oh, Masya Allah ya. Ini juga pertanyaan bagus. Bagaimana orang ngejar khatam kemudian terburu-buru? Nah ini juga, saya juga heran ngejar khatam terburu-buru itu gimana? Target dia berapa kali? Ya. Sebagaimana saya sampaikan, orang baca 40 menit tadi itu dengan nada yang sedang. Ya, nada yang sedang. Coba perhatikan nih, saya baca begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Itu baca begitu itu enggak sampai 40 menit. Dengan nada begitu. Ya itu kan enggak terburu-buru. Jadi orang baca dengan nada yang barusan seperti saya itu, insya Allah nggak sampai 40. Bagaimana kalau orang cepat-cepat tajwidnya nggak diperhatikan, ya itu salah. Ya, mau bagaimanapun salah. Ya, jangankan yang cepat-cepat, pelan-pelan tapi nggak memperhatikan tajwid juga salah. Jangan apalagi cepat-cepat. Ya, dia misalkan dibagus-bagusin. Bismillahirrahmanirrahim, salah. Kenapa? Bismillah harusnya 1 harokat. Karena dia pengen pelan-pelan dipanjangkan betul, ya salah juga. Intinya dalam keadaan bagaimanapun, orang yang tidak memperhatikan tajwid tetap salah. Mau dia baca pelan ataupun cepat. Ya. Jadi kalau bisa sedang, karena seperti saya sampaikan, untuk menyelesaikan 1 juz, kalau lancar bacanya loh ya, kalau lancar bacanya, intonasinya minimal kayak saya tadi itu intonasinya, maka insya Allah 40 menit saja. Tapi kalau misalkan belum begitu lancar, ya nggak apa-apalah 1 jam. Wong ini bulan khusus, bulan yang istimewa. Menyediakan waktu 1 jam untuk membaca Quran, ya harus diusahakan. Harus diusahakan. Ya. Jadi mau pelan, mau cepat, kalau nggak memperhatikan tajwid tetap salah. Tapi tetap itu bukan alasan. Karena kalau mau khatam sekali di bulan Ramadan, membaca 1 juz itu insya Allah hanya 40 menit saja. Kita masih punya 23 jam 20 menit. Nah, dalam sehari itu. Sudah dikurangi 40 menit, sehari masih punya 23 jam 20 menit. Nah, ini masih banyak sekali waktunya. Jadi jangan terburu-buru. Baik, cukup jawabannya demikian.
Selanjutnya terkait dengan anak-anak nih Ustaz. Bagaimana untuk membiasakan anak-anak memperbanyak amal-amal soleh di bulan Ramadan, bagaimana memotivasinya, dan ketika sudah membuat target kemudian tidak terlaksana, bagaimana sikap kita sebagai orang tua Ustaz? Bolehkah memberikan reward jika tercapai dan bagaimana meluruskan niat mereka Ustaz? Baik, jangankan anak-anak ya. Saya ini masih anak-anak juga nih. Kemarin malam pertama Ramadan itu saya dipanggil oleh orang tua, dinasihatin masalah Ramadan. Jangankan saya ini dipanggil betul-betul ya. Ada WA-nya gitu ya. Jadi WA-nya dari Bapak. WA-nya bagaimana coba? Abu Yahya, ya, Abu Yahya, Ummu Yahya dan Amar yang dimuliakan oleh Allah, mohon berkenan ke rumah Abi jam 19.50. Jamnya aja ditentukan. Akhirnya saya datang ke rumah sama istri sama anak, ternyata dinasihatin oleh orang tua bagaimana menjalani Ramadan. Ya, saya ya mohon maaf, saya dinasihatin betul. Ya, jadi Ramadan hendaknya begini, bulan Quran, bulan ini, tolong baca Quran semakin rajin dan lain sebagainya. Meskipun suasana kekeluargaan, tapi itu dipanggil semuanya dipanggil untuk dinasihatin oleh beliau. Ya, jadi salah satunya ini peran orang tua juga. Ya, maka dari itu ya salah satunya adalah setelah sholat misalkan, Bapak kemudian madep ke belakang, ada anak-anak ngasih motivasi, ngasih nasihat. Sedikit-sedikit. Targetnya kalau bisa tertulis. Dan mohon maaf dibantu. Anak-anak itu kan kadang lalai ya, lalai. Ini peran orang tua untuk membantu anak sangat penting. Ya, tiap hari dievaluasi. Nah, hari ini gimana? Hari ini kamu sudah selesai belum targetnya? Hari ini sudah selesai belum? Ya. Kalau anak-anak hari ini misalkan bawa HP lebih mudah lagi. Kita misalkan dari kantor itu kemudian mengatakan begini, Assalamualaikum. Ya, kalau manggilnya misalkan namanya misalkan Faiz begitu ya. Assalamualaikum Mas Faiz yang dimuliakan oleh Allah ya. Abi ingin menanyakan bagaimana baca Qur'annya, sudah sampai mana dan lain sebagainya. Apakah targetnya sudah terpenuhi? Itu kalau dilakukan, Masya Allah, anak itu bisa terkejut, Pak. Bisa terkejut. Wah, Abi kok WA-nya begini, minta saya ngaji, tumben-tumbenan. Ini selama Ramadan kagak pernah tumben-tumben ini begini nih. Kasih kejutan-kejutan yang mereka itu tersadar. Oh, ya saya ingatkan untuk berbuat baik. Untuk reward itu sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Nah, kalau kamu selesai targetnya, saya kasih hadiah dah, tidak masalah. Itu sangat-sangat bagus, ya sangat-sangat bagus. Karena nanti reward itu pada masanya nanti anak sudah nggak mikirkan itu lagi. Tapi kalau masih kecil masih mikirkan. Ya sebagai latihan boleh. Nah, kalau kamu selesai baca Qur'annya 30 juz ini selama Ramadan kamu dapat ini. Puasanya kalau kamu selesai, kamu dapat ini. Baik sekali. Jadi intinya adalah anak itu didampingi dalam berbuat amal soleh. Jangan dibiarkan sendiri, apalagi kalau sudah dipegangin HP, wah itu nanti habis. Jadi kalau bisa untuk menjaga amal solehnya anak, yang pertama dalam sehari sediakan waktu khusus untuk bersama mereka amal soleh bareng-bareng. Contoh setelah subuh, setelah sholat, nak yuk baca Quran bareng-bareng meskipun berapa ayat. Jadi kalaupun nanti mereka setelah itu kita kerja, setidaknya mereka sudah berbuat amal soleh baca Quran di pagi hari bersama kita. Sore sebelum buka, begitu juga dikumpulkan lagi. Nah, yuk, ya suasana harus diciptakan. Suasananya harus diciptakan. Jadi kalau memberi reward itu sangat baik sekali. Ya. Jadi intinya adalah didampingi, jangan dibiarkan sendiri. Kasih kertas, nah ini targetmu, jangan begitu. Ya. Tapi dievaluasi harian. Ya, dievaluasi harian. Ya kayak saya ini masih dievaluasi, ya saya masih dievaluasi. Gimana Qur'annya, ya, bagaimana begitu. Itu padahal saya. Ya, jadi itu penting sekali. Baik, jawabannya demikian dari saya. Ada lagi yang lain? Baik Ustaz, mungkin karena waktu, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana untuk lebih efektifnya dalam menghafal Al-Quran Ustaz? Sebelum silakan dijawab dan ditutup nanti Ustaz. Baik, yang efektif untuk menghafal Quran, ya, yang pertama, tolong hafal Quran ini dijadikan program yang diseriusin, serius. Niatnya dari awal sudah serius.
Saya mau ngafal Quran benar-benar, jangan hanya sekedar keinginan. Saya pengen ngafal Quran, tapi nggak ada program, ya itu ya percuma. Jadi bagaimana ngafal Quran yang efektif? Yang pertama hatinya harus benar dulu. Saya mau ngafal Quran. Sudah bagus. Langkah selanjutnya apa? Aksinya mana? Ya, aksinya mana? Jadi jangan, oh saya pengen ngafal Quran. Wah, saya pengen ngafal Quran. Ternyata itu adalah ucapan setahun yang lalu. Gak terasa sudah berjalan setahun. Ya. Oh saya sebenarnya pengen banget ngafal Quran. Ternyata itu perkataan 3 tahun yang lalu. Sampai hari ini belum terlaksana. Maka keinginan itu penting. Tapi lebih daripada itu adalah harus kemudian menjadi amal nyata. Ada waktu khususnya. Saya dalam sehari 24 jam. Pokoknya tidak boleh diganggu-gugat, 1 jam harus ngaji misalnya. Jadi ada waktunya, ada targetnya. Ya. Untuk waktu ngafalnya adalah tergantung masing-masing. Kan kita nggak bisa menyamakan. Misal saya mengatakan begini nih, ngafal Quran itu yang bagus jam 3. Ada orang yang jam 3 itu tidur. Saya nggak bisa kalau jam 3 ngantuk. Udah saya coba berkali-kali ngantuk. Yang nggak ngantuk kapan? Setelah subuh. Setelah subuh itu bagus. Ada orang yang mengatakan begini, setelah subuh ngafal Quran bagus banget. Wah, kalau saya setelah subuh nggak bisa. Kenapa? Ngantuk. Nah, nggak ngantuknya kapan? Ya, pokoknya kalau udah jam 6 nggak di situ. Jadi kalau waktu tidak ada patokan kapan. Tapi kalau bisa memang ketika otaknya masih fresh, jadi pagi hari itu bagus. Ya, intinya adalah sediakan waktu khusus ya untuk menghafal Al-Quran, jangan hanya angan-angan saja. Yang kedua ada evaluasi, dan ini bisa jadi hafalan Qurannya disetorkan. Ini penting, hafalan Quran disetorkan itu penting. Yang pertama adalah untuk supaya hafalan kita benar. Kadang orang hafal banyak, mohon maaf, hafalannya sudah banyak loh. Kamu hafal Quran berapa? Saya sudah 1 juz Ustaz. Baik, tolong dibaca. Amma yatasaalun. Salah. Amma yatasaalun. Panjang pendeknya harus benar. Jadi kalau ngafal sendiri, apakah bisa hafal? Bisa. Tapi untuk hafalan yang benar, itu harus punya guru. Jadi kalau bisa, selain niat yang benar, persiapkan waktu yang cukup, yang selanjutnya adalah punya guru. Saya dulu ngafal surat Al-Waqiah, mohon maaf, itu kan ngafal sendiri. Ternyata ada satu ayat yang salah selama mungkin ada setahun lebih ayat itu salah. Di mana itu? Fasalamul laka min ashabil yamin. Itu saya baca falasamun. Itu ternyata bertahan kesalahan itu sampai berbulan-bulan, mungkin ada setahun. Giliran disimak, ternyata salah. Oh, saya salah tuh ini ternyata. Begitu. Tadi yang pertama niat yang kuat. Yang kedua siapkan waktu khusus untuk ngafal. Itu kalau bisa nggak bisa diganggu dalam sehari itu. Kemudian kalau bisa punya guru. Guru itu fungsinya yang pertama adalah membenarkan bacaan kita. Yang kedua adalah menyemangati kita kalau kita sedang lalai. Ya, menyemangati kita kalau kita sedang lalai, sehingga nanti continue ngafal sampai kemudian tidak terasa hafalannya sudah banyak dan benar. Ya, itu yang bagus. Baik. Demikian mungkin ya hari ini kajiannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, ada lagi? Oh, boleh. Ya. Kan waktunya sampai jam 7 tadi katanya. Iya, ini ada satu lagi, Tat. Jadi boleh. Apabila berada di luar dan kondisinya banyak orang, misal di transportasi umum, apakah kita membaca Al-Quran boleh dengan tanpa suara, Tat? Membaca Quran dengan tanpa suara, ya boleh saja. Boleh saja. Baca Quran kan nggak harus kenceng-kenceng. Ya, nggak harus kenceng-kenceng. Lawang kita di dalam masjid, samping kita ada orang sholat, itu aja nggak boleh kenceng-kenceng. Ya. Apalagi kalau kita di taksi, ya kalau kenceng-kenceng dikira riak nanti. Sok-sokan bisa baca Quran, baca di taksi kenceng-kenceng ya. Iya kalau kemudian yang punya taksi itu senang, alhamdulillah lah. Kalau tidak, ya. Jadi membaca Quran boleh dengan suara lirih boleh, ya. Dengan suara kenceng boleh, ya. Jadi sebagaimana dulu, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau membaca Quran kencengnya luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq kalau baca Quran nggak kedengeran. Dan Abu Bakar As-Siddiq suka nangis. Maka suatu ketika mereka berjumpa dengan Nabi
Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, angkat suaramu sedikit. Ya Umar, turunkan suaramu sedikit. Ya artinya, ya yang sedang-sedang sajalah. Tapi kalau di tempat umum, ya jangan kenceng-kenceng, memang hendaknya pelan-pelan saja. Ya, saya pun kalau di tempat umum, paling menggunakan bibir saja. Jadi bibir, cukup yang mendengar diri sendiri. Ya, cukup yang mendengar diri sendiri. Dan itu tidak mempengaruhi pahala. Oh, yang suaranya kenceng, pahalanya gede. Yang suaranya pelan, pahalanya kecil. Tidak begitu. Ya, pahala tergantung keikhlasan kita masing-masing. Jadi nggak masalah suara kecil, dan memang hendaknya suara kecil kalau di tempat umum. Kalau di tempat umum. Demikian jawabannya. Kalau Ustaz, monggo ditutup Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi Ramadan kita ini. Kita dan keluarga kita dijadikan keluarga yang bisa menjaga puasanya dari semua kesia-siaan dan semua perkataan kotor. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dengan wasilah puasa Ramadan dan juga baca Quran dan amal saleh yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وجميع عباداتنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.